Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delika Sigule dengan NIM PM 2021 14500 189. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI atau biasa dikenal dengan Yunindra. Saya di sini sedang berziarah di makam pahlawan Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie lahir di Parepare 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau yang lebih dikenal sekarang adalah Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Essen, Jerman Barat, dan menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginan untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologis. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat karena gagal jantung. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Basari di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 WIB. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan di Ibu Kota Jakarta. Atas jasanya, B.J. Habibie mendapatkan banyak penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri.
Di Indonesia, sebagai wakil presiden dan kemudian presiden Indonesia, Habibie secara otomatis menerima semua tanda kehormatan bintang baik sipil maupun militer dengan kelas tertinggi. Namanya juga diabadikan sebagai nama universitas, bandara, monumen, rumah sakit provinsi, museum, dan nama jalan. Baik teman-teman, demikianlah perjalanan bersiarah kita pada hari ini, dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami.